Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Dengan judul menafsirkan mimpi, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada bulan Januari 1986, terjadi sebuah kecelakaan tragis yang membuat seluruh dunia berduka. Kecelakaan itu adalah ledakan pesawat ulang-alik Challenger. Pesawat Challenger meledak 73 detik setelah diluncurkan dan hancur berkeping-keping di udara. Ketujuh awak di dalamnya meninggal dunia. Meskipun ini adalah peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu, saya masih ingat dengan jelas saat menyaksikan peristiwa tragis ini di berita. Ada alasan khusus mengapa banyak orang, termasuk saya, mengingat dengan jelas peristiwa ledakan pesawat ulang-alik tersebut. Itu karena peluncuran ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Tidak hanya peluncurannya, tetapi seluruh dunia menyaksikan detik-detik ledakan itu secara langsung. Namun, kenyataannya, keputusan untuk menjadikannya tontonan siaran langsung inilah yang menjadi pemicu utama tragedi tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ledakan itu terjadi karena ambisi ini. Media massa menjadikan peluncuran Challenger sebagai sebuah acara besar yang gegap gempita. Salah satu bagian dari acara itu adalah keikutsertaan seorang warga sipil pertama yang menjadi astronaut. Di dalam pesawat yang meledak itu, ada seorang wanita bernama Krista McAuliffe. Astronaut sipil pertama. Krista adalah seorang guru, dan acara tersebut dirancang dengan konsep bahwa ia akan mengajar para muridnya langsung dari luar angkasa. Tentu saja, di sekolah tempat Krista mengajar, seluruh siswa berkumpul di depan televisi dan menyaksikan peluncuran itu dengan napas tertahan. Peluncuran itu sempat ditunda beberapa kali. Yang semula dijadwalkan pada 22 Januari, akhirnya diundur hingga tanggal 28. Sebenarnya pada tanggal 28 Januari itu, situasinya juga tidak mendukung. Suhu udara turun drastis hingga di bawah titik beku. Karena suhu yang rendah ini, para teknisi memperingatkan bahwa bisa terjadi kerusakan mekanis pada pesawat ulang-alik. Namun, pihak berwenang mengabaikan peringatan ini. Karena sudah dipromosikan secara besar-besaran melalui media dan perhatian seluruh dunia terpusat pada momen itu, mereka menilai bahwa jika peluncuran ditunda lagi, hal itu dapat mencoreng kebanggaan, harga diri, dan citra keberhasilan Amerika Serikat dalam industri luar angkasa. Demi sebuah pertunjukan dan citra, pihak berwenang memaksakan peluncuran pada tanggal tersebut. Akibatnya, peristiwa ini tercatat sebagai salah satu tragedi paling memilukan. Sebelum tragedi 11 September, dunia menganggapnya sebagai siaran langsung televisi yang paling mengejutkan. Di mana letak penyebab peristiwa ini? Apa yang menyebabkan kecelakaan seperti ini terjadi? Jika kita merenung, kita dapat menilai bahwa kecelakaan ini terjadi karena kesalahan dalam membedakan antara hal yang esensial dan yang non-esensial.
Kapan peluncuran dilakukan tidaklah lebih penting daripada apakah peluncuran itu dapat dilakukan dengan aman. Sebab, hal terpenting dalam peluncuran pesawat ulang-alik adalah keselamatan teknis. Sebenarnya, tidak ada yang lebih penting dari ini. Inilah esensinya. Namun, karena mereka lebih mementingkan citra politik yang non-esensial dan acara yang diciptakan media daripada saran teknis yang merupakan hal esensial, bencana seperti ini pun terjadi. Dalam kehidupan kita pun, seringkali hal-hal yang esensial dan yang non-esensial, dengan kata lain, hal-hal sekunder, menjadi campur aduk dan terbalik. Adakah kita terobsesi dengan hal-hal sekunder dan akhirnya kehilangan hal-hal yang esensial? Saat merenungkan nas kita hari ini, saya teringat akan perbedaan antara yang esensial dan yang sekunder ini. Nas hari ini adalah kisah tentang mimpi Yusuf yang kita semua kenal dengan sangat baik. Sejak sekolah minggu, kita telah mendengar kisah ini berkali-kali. Dan terutama karena gereja kita menetapkan doa mimpi kehidupan sebagai tujuan pelayanan visi. Kita sering membicarakan mimpi Yusuf setiap kali berbicara tentang mimpi. Namun, saudara-saudari sekalian, pagi ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua tentang hal yang kita anggap sudah kita ketahui dengan baik ini. Apakah kita benar-benar memahaminya dengan benar? Menurut Anda, apakah mimpi Yusuf itu? Apa mimpi Yusuf? Mimpi apa yang Yusuf mimpikan? Dan apa penggenapan dari mimpi itu? Dengan kata lain, apa yang harus terjadi agar mimpi Yusuf terwujud? Hari ini, kita akan mengkaji mimpi Yusuf. Allah memberikan mimpi kepada Yusuf. Mari kita baca bersama nas kita hari ini. Kejadian 37, ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Amin. Mimpi pertama Yusuf adalah mimpi tentang berkas-berkas gandum. Di antara berkas-berkas gandum itu, berkas gandum Yusuf bangkit berdiri, sementara berkas-berkas gandum kakak-kakaknya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Itulah mimpi yang ia mimpikan. Mari kita lihat mimpi yang kedua, di ayat 9. Mari kita baca bersama. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Amin. Setelah mimpi berkas gandum, ia memimpikan matahari, bulan dan bintang-bintang. Ia bermimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Bagaimana reaksi kakak-kakak dan ayahnya, Yakub, ketika Yusuf menceritakan mimpinya? Mereka langsung memahami arti mimpi itu. Mari kita baca bersama ayat 8 dan 10. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Amin. Setelah mendengar mimpi berkas gandum, kakak-kakak Yusuf berkata, apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Apakah engkau akan berkuasa atas kami? Persen ayat mimpi ini sebagai nubuat bahwa Yusuf mendilat mereka dan Yisrafmering. Setelah mendengar mimpi kedua tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang, ayahnya, Yakub, menegur Yusuf. Masakan aku, ayahmu, dan ibumu, serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Teguran ini menyiratkan bahwa hal itu tidak masuk akal dan mustahil terjadi. Sekarang saya akan bertanya lagi kepada Anda. Saudara-saudari, mimpi Yusuf ini tentang apa? Apa yang ingin Allah sampaikan melalui mimpi ini? Mungkin sebagian besar dari Anda akan menjawab seperti ini. Mimpi ini adalah tentang Yusuf yang menjadi Perdana Menteri Mesir. Itulah makna dan penafsiran mimpi ini. Sebenarnya, ayah dan kakak-kakak Yusuf dalam nas hari ini pun berkir demikian. Lalu, saudara-saudari sekalian, apakah mimpi yang dimimpikan Yusuf ini hanyalah sebuah ramalan bahwa ia akan menjadi Perdana Menteri? Sebenarnya, tidak demikian. Jika kita berhenti pada pemahaman bahwa mimpi ini hanya memberitahukan bahwa Yusuf akan menjadi Perdana Menteri, maka kita belum memahami nas Alkitab hari ini sepenuhnya. Mari kita ubah pertanyaannya. Apakah menjadi Perdana Menteri itu sendiri merupakan hal yang begitu penting, sehingga Allah perlu memberitahukannya melalui mimpi, bahkan sampai 2 kali? Kalau begitu, mari kita ajukan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Apa yang penting bagi kita?
Apakah mimpi anak-anak kita adalah menjadi perdana menteri atau presiden, meraih posisi tertentu? Apakah mimpi kita juga hanya sebatas naik pangkat dan mendapatkan kekuasaan? Apakah mimpi yang sesungguhnya ingin Alkitab sampaikan, mimpi yang sesungguhnya ingin Allah beritahukan kepada kita adalah hal-hal seperti ini? Apakah hanya ini saja? Mimpi bukanlah hal seperti itu. Mimpi yang Allah berikan kepada kita bukanlah tentang menjadi apa, mencapai posisi apa, atau menjadi orang yang diakui oleh orang lain. Hal-hal semacam itu bukanlah mimpi yang Allah berikan kepada kita. Lebih tepatnya, jika kita hanya memikirkan hal-hal seperti ini, akan sulit untuk memahami mimpi yang diberikan Allah. Karena hal-hal ini bukanlah yang esensial. Hal-hal ini adalah hal-hal yang non-esensial, hal-hal sekunder. Lalu, apa mimpi yang sebenarnya? Apa makna esensial dari mimpi yang Allah berikan kepada Yusuf dalam nas hari ini? Pertama, makna mimpi yang sesungguhnya adalah kesadaran bahwa dunia ini tidak selalu berjalan sesuai tatanan yang wajar. Menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini berjalan menurut hukum atau prinsip yang kita anggap baku, seperti air yang selalu mengalir ke bawah, itulah mimpi yang Allah beritahukan kepada kita. Manusia berpikir bahwa semua hal terjadi sesuai dengan tatanan yang wajar. Tatanan wajar yang dipikirkan manusia adalah adik bersujud kepada kakak. Semua orang berpikir bahwa inilah tatanan yang wajar, bahwa segala sesuatu berlangsung menurut aturan ini, dan hanya bisa terjadi sesuai urutan ini. Ini seperti hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dunia bergerak berdasarkan tatanan dan hukum seperti ini, demikian pikir mereka. Dan mereka hidup terkurung dalam kerangka pemikiran bahwa hanya hal-hal seperti ini yang bisa terjadi. Tetapi mimpi yang dimimpikan Yusuf berbeda. Mimpi yang dimimpikan Yusuf justru menentang tatanan wajar itu. Lihatlah, kakak-kakak sujud kepada adik. Orang tua pun sujud kepada anak laki-lakinya. Dalam arti yang lebih luas, mimpi Yusuf adalah sesuatu yang berlawanan dengan apa yang manusia anggap sebagai akal sehat atau tatanan yang wajar. Itulah mimpi Yusuf. Jadi yang ingin dikatakan oleh mimpi ini adalah untuk memberitahu kita bahwa jika Allah berkehendak, hal seperti ini pun bisa terjadi. Tidak semua hal terjadi begitu saja sesuai tatanan wajar yang dipikirkan manusia. Ada hal-hal yang bisa melampaui tatanan wajar, dan ada hal di mana urutannya bisa terbalik. Jika Allah campur tangan, hal seperti kakak sujud kepada adik, atau orang tua sujud kepada anak, bisa terjadi. Dunia ini tidak bergerak hanya mengikuti hukum atau tatanan yang tetap. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke poin kedua. Makna mimpi yang sesungguhnya menjadi lebih luas. Makna mimpi yang sesungguhnya adalah ini. Segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Allah. Dunia ini tidak berputar secara mekanis, seperti jam yang pernah diputar. Dunia tidak hanya berputar berdasarkan tatanan wajar atau hukum alam. Dunia ini bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Dunia ini bergerak sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Inilah pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita melalui mimpi Yusuf. Allah dapat memutar waktu ke belakang. Allah dapat mempercepat waktu. Allah bahkan dapat menghentikan waktu sama sekali. Semua ini bergantung pada Allah kita. Jika Allah menghendaki, dunia akan berputar sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang ingin disampaikan melalui mimpi Yusuf. Bukan sekadar menjadi perdana menteri, tetapi melalui mimpi Yusuf ini, Allah ingin memberitahukan bahwa dunia ini tidak digerakkan oleh prinsip, tatanan wajar atau hukum, melainkan oleh kehendak dan rencananya. Allah memberitahu Yusuf sebelumnya tentang apa yang akan terjadi melalui mimpi. Semua orang yang mendengar tentang mimpi itu menganggapnya mustahil. Mereka menganggap hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena, kata mereka, dunia tidak berjalan seperti itu. Semua orang yang mendengar tentang mimpi itu hanya bisa menilai dari sudut pandang mereka. Namun, mimpi itu tergenapi persis seperti yang Allah tunjukkan. Karena Allah sendirilah yang menggenapinya persis seperti yang telah Ia perlihatkan dalam mimpi itu. Jadi, di dalam nas hari ini, kita bertemu dengan Allah yang seperti apa? Kita bertemu dengan Allah yang sanggup menggenapi hal-hal yang oleh manusia dianggap tidak masuk akal. Kita bertemu Allah yang bekerja secara berlawan dengan pemikiran manusia. Saat manusia berkata, itu tidak mungkin terjadi, Allah menunjukkan, jika aku yang menggenapinya, itu pasti terjadi. Inilah makna esensial dari mimpi. Peristiwa terjadi bukan menurut aturan dunia, tetapi sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan. Dunia tidak berputar mengikuti hukum alam, tetapi berputar seturut kehendak Allah. Jadi melalui mimpi, kita menyadari bahwa dunia ini berputar sesuai dengan kehendak Allah.
Dan kita bertemu dengan Allah yang berkarya seperti itu. Inilah inti dari mimpi Alkitabiah. Menyadari hal ini adalah inti dari mimpi yang dibicarakan Alkitab. Allah ingin kita menyadari hal ini. Bukan hanya kakak-kakak yang sujud kepada adik, tetapi orang tua pun benar-benar sujud kepada anak laki-lakinya. Orang-orang berkata, ini tidak mungkin terjadi, tetapi Allah membuatnya terjadi. Dunia ini tidak berputar sesuai dengan mesin yang diputar. Dunia ini berputar sesuai dengan kehendak Allah. Dunia bergerak mengikuti geraknya. Melalui mimpi Yusuf, kita harus menyadari hal ini. Melalui mimpi ini, pada akhirnya terungkap siapakah Allah itu. Allah adalah pribadi yang memutar roda zaman. Dunia ini tidak hanya bergerak berdasarkan tatanan wajar, di mana yang lebih muda sujud kepada yang lebih tua, tetapi bergerak sesuai dengan kehendak Allah, yang juga dapat membuat yang lebih tua sujud kepada yang lebih muda. Jika Allah melakukan seperti ini, maka terjadilah seperti ini. Allah adalah pribadi yang menggenapi segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Melalui mimpi, kita bertemu dengan Allah yang berkarya seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, saat merenungkan kitab Kejadian, ada sesuatu yang telah saya tekankan berkali-kali. Saya katakan bahwa kitab Kejadian adalah kitab yang memberi kita siapa Allah itu. Jika kita hanya berfokus pada sosok Abraham, Ishak, Yakub, atau Yusuf, atau pada syarat-syarat apa yang membuat mereka layak menerima berkat, kita tidak akan memahami kitab Kejadian dengan benar. Kita harus berfokus pada Allah, berfokus pada siapa Allah itu, agar dapat memahami kitab Kejadian dengan benar. Melalui mimpi Yusuf pun, yang terungkap bukanlah Yusuf, melainkan siapa Allah itu. Bukanlah kisah sukses seseorang yang mencapai mimpinya, seseorang yang mengatasi kesulitan dan naik ke posisi Perdana Menteri. Inti pesan kitab Kejadian, dan inti dari nas kita hari ini, hanya satu, yaitu Allah. Bukan hanya ada hal-hal yang berjalan sesuai tatanan wajar dan hukum. Percayalah bahwa ada Allah yang berkarya melampaui tatanan yang wajar dan sanggup membalikkan hukum alam sekalipun. Saya memberkati hati saudara dalam nama Tuhan. Melalui mimpi, apa yang Allah ungkapkan? Allah mengungkapkan dirinya sendiri. Allah tidak berada di bawah tatanan wajar atau hukum alam. Ia berada di luarnya, melampauinya. Di sanalah Allah berdaulat. Bukan hanya Allah ada di luar tatanan wajar dan hukum, tapi pribadi yang memerintah, menguasai, dan mengendalikan tatanan wajar dan hukum alam itu adalah Allah kita. Dunia ini bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Semua hal di dunia terjadi sesuai dengan firman Allah. Mimpi Yusuf menunjukkan Allah yang menggerakkan dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang penting adalah siapa Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apakah penggenapan sejati dari mimpi Yusuf itu? Apakah Anda masih berpikir bahwa itu adalah saat Yusuf menjadi Perdana Menteri? Seperti yang telah saya katakan, menjadi Perdana Menteri bukanlah hal yang esensial. Itu hanyalah hal sekunder, sebuah akibat sampingan. Penggenapan mimpi yang esensial adalah perjumpaan dengan Allah yang berdaulat ini. Mimpi itu tidak tergenapi saat Yusuf menjadi Perdana Menteri, melainkan saat ia berjumpa dan menyadari, beginilah cara Allah bekerja. Perjumpaan dengan Allah yang melampaui segala tatanan wajar, itulah penggenapan sejatinya. Mimpi adalah kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kesadaran inilah penggenapan mimpi itu. Jika Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir tetapi tidak mengenal Allah, dapatkah kita mengatakan bahwa mimpinya telah tergenapi? Tentu tidak. Baik menjadi Perdana Menteri, bahkan menjadi Firaun atau Raja sekalipun, jika ia tidak berjumpa dengan Allah yang berkarya melampaui tatanan wajar dan hukum alam, maka itu bukanlah penggenapan atau pencapaian mimpi yang sesungguhnya. Hanya ketika dalam peristiwa yang terbalik itu ia berjumpa dengan Allah yang mengatur semuanya, dan ia mengakui bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan, barulah mimpinya benar-benar tergenapi. Jadi, mimpi digenapi melalui perjumpaan dengan Allah. Dan karena itu, mimpi terwujud melalui hubungan yang mendalam dengan Allah. Mimpi menuntun kita pada perjumpaan itu. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, ada hal yang esensial dan ada hal yang sekunder. Menjadi Perdana Menteri bukanlah hal yang esensial. Itu hanyalah hal sekunder. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh berfokus pada hal itu. Jika kita berfokus pada hal-hal sekunder, kita seringkali salah langkah dan menuju ke arah yang salah. Kita harus berfokus pada hal yang esensial. Esensi dari mimpi adalah Allah. Mengenal siapa Allah, berjumpa dengannya, dan masuk dalam hubungan yang mendalam dengannya. Inilah esensi mimpi,
dan alasan mengapa Allah memberikannya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita hidup dengan memimpikan mimpi dari Allah? Tak kita hidup hanya dengan mengikuti tanda dan tuni yang wajar. Di hari Minggu yang kudus ini, saya ingin kita merenungkan diri kita sendiri. Mungkin situasi yang kita hadapi saat ini, jika dilihat dari tatanan wajar, adalah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Mungkin berbagai masalah yang kita hadapi saat ini, jika dilihat dari hukum dunia, kita merasa tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Namun, Allah kita adalah pribadi yang membuat kita bermimpi. Melalui mimpi itu, Dia menarik kita keluar dari batasan dan keterbatasan kita, dari kerangka yang disebut hukum dan tatanan wajar. Dia mengajak kita melampaui pola pikir kakak-kakak Yusuf, melampaui keterbatasan pandangan Yakub, bahkan melampaui keterbatasan Yusuf sendiri, agar kita memandang kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memimpikan mimpi seperti ini selama sepekan yang baru. Bukan sekadar mimpi untuk menjadi apa, meraih posisi apa, atau menjadi sukses, tetapi mimpi untuk lebih mengenal siapa Allah dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengannya. Kiranya inilah mimpi kita semua. Dalam nama Tuhan, saya memberkati saudara. Mungkin menurut tatanan wajar dan hukum dunia, masalah di hadapan kita mustahil diselesaikan. Tetapi, jika Allah yang memberikan mimpi itu turut campur tangan, maka tidak ada masalah yang terlalu sulit baginya. Mari kita hidup sepekan ini dengan iman seperti ini. Janganlah kita kecewa karena tatanan dunia, jangan putus asa karena hukum alam, tetapi milikilah pengharapan di dalam mimpi yang dari Allah. Kiranya kita semua menjadi umat yang semakin dalam mengenal Dia melalui mimpi yang Dia berikan. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan kepada kita. Mari kita merenungkan diri kita. Apakah kita terkurung dalam tatanan dunia, hidup hanya berdasarkan apa yang kita anggap sebagai hukum alam? Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam mimpi yang dari-Mu, agar melalui mimpi itu, kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih. Terima kasih karena telah membuat kami mengetahui esensi mimpi Allah melalui mimpi Yusuf. Ampuni kami yang sering kali hidup pasrah dalam tatanan dan hukum dunia. Berpikir bahwa memang seharusnya demikian. Namun, Engkau adalah Allah yang mengajak kami melampaui segala batasan itu melalui mimpi yang Engkau berikan. Ya Allah, melalui mimpi yang telah Engkau berikan, pimpinlah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam dan bersekutu dengan-Mu lebih erat lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.